di Sanggar Perorangan Surabaya ini. Sudah lama kan, 2 tahun kan. Langsung ke pertanyaan aja gitu Ya. Pak ya. Yang pertama, bagaimana sih Pak sejarah singkat ajaran teosofi ini masuk khususnya di kota Surabaya? Kalau teosofi itu biasanya mulai sini. Lihat sana. Teosofi itu didirikan di internasional ya 1875. Nah, terus kalau di Surabaya ini khususnya Surabaya itu mulai berdiri 1903. Ya sudah dulu setahun lebih. Kemarin waktu 2003 kita berulang abad. Iya, berarti sebelum merdeka. Sebelum merdeka 1903. Itu ini berdirinya tahun sekian sampai sekarang Sampai ini. sekarang di sini pusatnya ada. Misalnya sekarang di Surabaya misalnya Oh, di sini nih Pak. di Jajah Tunggal Oh, di Jalan di rumahnya ketua. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ya. apakah ada atau tidak struktur organisasi di ajaran teosofi ini? Kalau ada itu sebutannya seperti apa? Kalau kayak di Islam kan misalnya pemimpinnya tuh imam gitu ya. Oh. Kalau di sini gimana? Kalau teosofi itu bukan agama. Jadi teosofi itu adalah ilmu pengetahuan, studi ya, ilmu pengetahuan sekaligus membangun watak, itu meditasi untuk membangun watak dan pengabdian praktek. Jadi disingkat SMP. Studi, meditasi, pengabdian. Nah, itu harus dijalankan secara simultan serentak. Jadi kalau hanya studi saja nanti kuatirnya teori itu akhirnya kan debat mesin. Meditasi itu kalau nggak tahu teorinya juga nanti kuatirnya masuk ke mesin. Kalau praktek tapi nggak tahu teorinya juga nanti membantu orang kelihatannya membantu ngasih uang, tapi kalau untuk minum-minum atau judi kan ya berarti kita menjadikan. Jadi harus SMP itu dijalankan secara serentak. Tapi sekali lagi ini bukan agama, ilmu pengetahuan. Untuk meditasinya tuh kayak gimana Pak? Meditasinya kalau seperti di Tanzania seperti di Islam itu ya kita berusaha asbunullah, berusaha itu. Kita tujuannya kan kembali kepada Tuhan. Seperti ini ayat ini, itu kan tujuannya kita sudah itu, kita kembali kepada Tuhan. Istilahnya Tuhan itu makrokosmos, kita mikrokosmos. Meditasinya tuh sama kayak ini nggak Pak? Kayak kejawennya kayak sila gitu nggak? Ya, kalau memang yang baik itu yang model sila padmasana kaki ke atas. Tapi kalau yang tidak kuat, sudah tua selesai ini ya duduk. Yang penting punggungnya tegak lurus. Di ajaran teosofi ini apa ada hari-hari tertentu untuk melakukan meditasi? Itu Atau setiap hari? meditasi dia dilakukan oleh sebuah anggota setiap hari. Atau setiap hari? Setiap hari itu dikasih momen itu waktu-waktu yang tepat, waktu ada pencurahan dari atas itu jam pagi, waktu matahari menyinarkan sinarnya, terus tengah hari jam 12 pas di tengah-tengah, sama jam 6 waktu mau tenggelam dia memancarkan. Nah itu momen-momen itu banyak kekuatan-kekuatan yang sangat membantu dan dilarang di teosofi itu dilarang meditasi malam hari alasannya antara jam 10 sampai jam 2 itu karena di dunia ini kan selain manusia binatang kan ada juga makhluk-makhluk non kondisi elemental, jin dan sebagainya. Itu ada makhluk-makhluk yang takut pada matahari. Nah itu jam-jam 10 sampai jam 2 itu mereka karena sinar matahari di belakang itu mereka keluar dari situ semua terus berkeliaran di atas permukaan bumi. Yang ditakutkan apa Pak? Ya kemasukan. Oh, bisa. Kemasukan ya. Jadi dan mempengaruhi kita karena setiap makhluk itu kan mengeluarkan frekuensi getaran. Nah, getaran itu kalau kita sensitif kan bisa merasakan kadang-kadang di suatu tempat kita merasa oh ini tidak enak. Iya. Itu dianjurkan kalau kita jangan, kalau itu kekuatan hitam lagi merasa rela. Bagi orang yang ini bisa kemasukan Ya. Kan dia masih dalam itu Ya. di pecek tentang dimasukin harus Selanjutnya, ini kan
tentang pemaknaan agama lokal di Surabaya berdasarkan pasal 28E Undang-Undang Ya. 1945. Ada tanggapan dari masyarakat nggak sih Pak tentang ajaran teosofi ini? Misalkan mereka menentang kah atau mendukung atau bagaimana? Ya, kalau di masyarakat Indonesia memang sebagian besar menganggap aliran teosofi ini agama aliran sesat. Iya. Nah, memang banyak itu, tapi mereka kan tidak tahu bahwa kita mempunyai visi dan misi. Tujuan utama teosofi ada 3, yaitu nomor 1, mengajarkan inti persaudaraan antara sesama manusia, tidak pandang bangsa, kepercayaan, malah kulit, kasta, agama dan sebagainya. Tujuan utamanya. Jadi karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita itu semua sama dalam berdiri. Kalau tidak ada bangsa Arab, bangsa ini, di hadapan kita semua sama. Nah, itu tujuan utama. Tujuan kedua, mencari persamaan dalam religi, sains dan filosofi. Persamaan, kalau berbedaan nanti gara-gara Iya. Jadi kita mencari persamaan, pasti ada di dalam persamaan, pasti ada dalam semua agama, filsafat dan ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga adalah menggali potensi-potensi ilahi yang ada dalam diri kita yang masih laten. Karena kadang-kadang orang itu kan, kadang-kadang orang saking gugupnya atau kagetnya, kadang-kadang seperti orang perempuan tahu-tahu bisa melompat pagar padahal tingginya 3 meter. Nah, kadang-kadang ada itu ada. Itu potensi yang tahu-tahu timbul. Nah, di teosofi ini nanti bisa di dalam salah satu bukunya ada desain of yoga judulnya. Itu kita bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Mau membuka cakra-cakra benda ini itu bisa jalan di atas air, bisa pilih layar dan sebagainya. Itu setiap manusia mempunyai kemampuan itu. Cuma kan masih belum terbentang. Iya. Masih belum dihidupkan. Itu tujuan ketiga, ini tujuan akhir. Tapi tujuan utamanya yaitu mempersatukan. Dan tujuan secara global, kalau bahasa Jawa ini panunggaling kawula Gusti. Ada harapan tertentu nggak Pak tentang perkembangan agama lokal di Indonesia ini seperti kayak ajaran teosofi? Ya, memang tujuan utama para guru suci mendirikan teosofi ini agar supaya semua penduduk itu bisa toleransi. Karena orang Islam yang belajar teosofi, orang Kristen, orang Hindu, yang belajar teosofi, dia nanti tambah mengerti agama sendiri. Karena di situ dijelaskan semua. Jadi akhirnya juga ketemu. Allah kita akhirnya ketemu juga di sini, misalnya gunung, satunya dari pemandangan laut, satunya dari sawah, dari mana. Nanti akhirnya waktu di puncak gunung, akhirnya ketemu. Jadi agama apapun akhirnya ketemu juga, karena semua agama tidak salah tujuannya akan kembali pada Tuhan. Agama apapun bisa belajar teosofi. Bisa, karena ketua kita Kiai Haji. Ketuanya di seluruh Indonesia ya. Iya. Kiai Haji itu ada orang buku dari pendeta, banyak sekali. Orang terutama banyaknya kalau di Jawa Timur ya, Iya. dari Kejawen. Oh. Kejawen sama orang Islam. Sabto Dharma, Pangestu, Subud, Oh iya, suku. Sumara, Ya. itu banyak sekali itu. Karena sejajar kita juga belajar hukum Sama karma apa itu? sama saja. Kalau kita karena kita mencari persamaannya, Oh, akhirnya ketemu. iya. Kalau cari persamaannya ketemu. Kalau cari perbedaannya nanti dibaptisir. Oh, Iya. Iya. Udah lalu, Ngomong ya. Ini teosofi ini lebih banyak di sisi bergerak di sisi hakikat privat. Ya, gitu kira-kira ya. Kan kalau yang harus dibilang tadi agama lebih banyak jumlahnya. Contoh kayak piramid ya. Ya. Syariat, tarekat, hakikat. Yang privat itu kecil sekali. Dan tidak pernah menonjolkan diri orang kayak gitu. Orang yang kayak Gus Dur mungkin masih di hakikat. Ngerti ya maksudnya? Jadi orang yang di sini yang bikin kisruh biasanya. Iya. Nah itu kalau yang dibahas perbedaan tambah rame gitu, bertengkar sendiri, tapi nggak ada selesainya. Contoh ya perang salib, nggak ada selesainya.
apa yang dipertentangkan, nggak ada sebetulnya. Wong yang menciptakan apa, yang menurunkan agama itu Yesus dan Muhammad sendiri aja nggak pernah bertengkar kok mestinya ya toh. Diajari damai, satunya diajari cinta kasih. Tapi anak buahnya gelut, bunuh-bunuhan untuk katanya. Yang satu bilang aku mati syahid, yang satunya ngomong aku apa, yang Kristen bilang apa, pokoknya apa, kesatria yang bela agama ya, ada judulnya pokoknya. Nah, pada umumnya kayaknya agama itu memang dipolitisir gitu untuk kepentingan masing-masing. Tambahan aja. Sekian itu aja Ya. tanda-tandanya. Makasih waktunya Sama-sama, ya. juga ya. Wah gitu loh, langsung pulang. Ya, ngobrol-ngobrol dulu. Ya ngobrol-ngobrol Iya. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Krismawatika dari Fakultas Hukum Untak Surabaya. Sebagai mahasiswa yang berkesempatan mengikuti penelitian mandiri dengan tema pemaknaan agama lokal di Surabaya dan Kediri berdasarkan pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, saya merasa sangat bersyukur dan terhormat. Penelitian ini membuka mata saya tentang kekayaan dan keragaman agama lokal di Indonesia, khususnya di Surabaya. Melalui wawancara dengan Bapak Rudi dan Pak Kun kemarin di Sanggar Penerangan Teosofi di Surabaya, saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana agama lokal dimaknai dan dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Saya kagum dengan komitmen dan dedikasi mereka dalam menjaga dan melestarikan tradisi leluhur mereka. Penelitian ini juga mengingatkan saya tentang pentingnya pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap warga negara Indonesia. Saya berharap penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati dan menghargai keragaman agama yang ada di Indonesia. Kemudian sebagai penutup, saya ingin menyampaikan harapan baik kepada seluruh agama lokal yang ada di Indonesia. Semoga agama lokal dapat terus berkembang dan lestari, serta memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Marilah kita bersama-sama menjaga toleransi dan saling menghormati antar umat beragama sesuai dengan amanat pasal 28E Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian tanggapan dari saya, terima kasih.